penduduk yang belum menempati tempat duduk silahkan. Saya lihat masih menumpuk di belakang, boleh duduk silahkan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Kita masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan terus kerjakan bagi setiap kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Saya pertama kali tentunya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kepercayaan untuk saya boleh berdiri melayani saudara di tempat ini. Dan terima kasih saya kepada Bapak Gembala untuk kepercayaannya untuk saya boleh berdiri pada pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, sebenarnya kemarin ketika melakukan perjalanan dari Jakarta ke tempat ini, saya di jalan mau menuju bandara, Bapak Gembala terima telepon dari salah seorang pendeta yang memang mengurus untuk kegiatan ibadah kita di tempat ini. Lalu Bapak Pendeta Denny Memah namanya, dia bilang bisa bicara dengan ibunya gitu kan. Lalu saya angkat teleponnya, ya saya panggil beliau kakak gitu. Ada apa ya kak? Saya bilang, Bugem, besok Bugem melayani ya. Waduh, saya bilang, bukannya ada jadwalnya Bapak Pendeta Adrian? Saya bilang, iya Bugem, tapi beliau nggak bisa, jadi Bugem yang gantikan. Itu jam 5 atau jam 4 ya, 4 waktu di sana. Kaget saudara, saya bilang, tapi itulah tugas seorang hamba Tuhan. Siap atau tidak siap, ya harus siap ya. Dan ketika diberikan tugas seperti itu, saya katakan ya siap kak melayani. Padahal dalam hati saya, apa yang saya mau siapkan? Saya nggak punya persiapan apa-apa ya saudara ya. Karena saya jujur, saya datang ke tempat ini bawa anak-anak. Anak saya 3 saya bawa. Saya udah bayangkan nanti saya tanpa bawa dayang-dayang. Kalau dayang-dayang itu artinya ART ya. Saya tanpa bawa ART, saya udah pikirkan nanti saya pegang anak-anak yang kecil ini yang mesti dibantu pegang. Dan memang ketika sampai pun di tempat ini, anak-anak minta makan dulu di pantai Jimbaran, pulang udah malam, nyampe rumah pun, saudara anak-anak belum tidur, masih on, baterainya masih aktif ya saudara ya. Saya bilang kapan tidurnya anak ini, saya mau belajarnya kapan ya saudara, persiapannya kapan. Dan memang saudara, saya bilang sama Bapak Gembala, saya tambah deg-degan ya kalau pelayanan di MHCC itu semua H-1 saya bilang, nggak ada yang jadwalnya jauh gitu kan, persiapannya biar matang. Dan Pak Gem ketawa-tawa, malah gangguin saya. Bedalah kalau jam terbangnya tinggi katanya gitu. Kamu ngeledek atau muji saya atau saya bingung dia bilang. Terus saya bilang, ya kalau punya persiapan yang cukup lama mungkin akan lebih baik saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan saya untuk saya boleh melayani saudara di tempat ini. Dan tidak kebetulan juga memang hari ini juga kita sama-sama akan mengenang 1 tahun dari kepergian almarhum Ibu Gembala di tempat ini ya. Dan jujur saudara, saya minta hikmat Tuhan, saya minta Roh Tuhan untuk menyatakan apa yang akan disampaikan kepada saudara pada saat pagi hari ini. Biarlah kita betul-betul siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Amsal pasal yang ke-10. Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-7. Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-7. Sudah?
Sudah dapat? Kalau belum dapat, nggak bawa Alkitab, lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Kalau nggak ada sama sekali, ya nggak tahu saya. Puji Tuhan. Kita buka dan sama-sama kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Tentunya firman Tuhan ini sering sekali kita dengar tentang bagaimana dalam sebuah ibadah-ibadah penghiburan, ya. Tentunya ayat ini sering dikumandangkan, saudara. Dan kita mau belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana hidup kita mau menjadi berkat. Tema firman Allah adalah hidup menjadi berkat. Saudara, kalau ada istilah tentang gajah mati meninggalkan apa? Kalau harimau mati meninggalkan apa? Peribahasa. Gajah mati meninggalkan gading. Saudara jangan tegang. Saudara tegang, saya lebih tegang di sini, ya. Harimau mati meninggalkan belang. Betul. Kalau manusia mati meninggalkan istri. Mas Anto udah punya istri? Hah? Istri yang mana yang mau ditinggal? Puji Tuhan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Firman Tuhan katakan bahwa kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Kalau manusia mati, ya, tentunya yang diingat adalah namanya, kebaikannya, apa yang sudah dikerjakannya, apa yang sudah dilakukan. Itu yang akan tentunya diingat. Saya yakin saudara hari ini penuh dengan kenangan terhadap almarhumah, ya. Banyak sejuta kenangan mungkin, ya. Saya jujur, saya memang tidak mengenal beliau, ya. Tapi saudara di tempat ini, saudara orang-orang yang sudah bertahun-tahun, yang sudah bersama-sama dengan almarhumah. Tentunya banyak kenangan-kenangan yang indah yang sudah, ya, tercipta selama saudara berhubungan dengan almarhumah. Saya mau tanya kepada Pak Carlos. Pak Carlos, apa yang Pak Carlos ingat terhadap almarhumah? Satu aja dan satu kata, ya Pak Carlos, jangan banyak. Apa Pak Carlos yang Pak Carlos ingat nih? Takut Tuhan. Hah? Tentang beliau maksudnya? Takut Tuhan. Takut Tuhan. Oh, Pak Carlos mau menggambarkan bahwa almarhumah itu takut Tuhan, gitu ya. Ada lagi dengan Bu Mel. Bagaimana Bu Mel? Apa yang diingat? Jewer lo ya. Hah? Tak jewer. Saya baru dengar nih kalau tak jewer. Apa Bu Mel yang diingat, Bu Mel? Tak jewer yang diingat? Oh bukan. Apa Bu? Hah? Apa? Maaf saya nggak dengar. Tulus. Tulus. Ya, Bu Desti? Senyumnya. Nah, Tania, yang diingat apa Tania terhadap almarhumah Tania? Apa? Terus kepelukan bang gitu. Oh, hak-hak, ya, berpelukan. Jadi dia ingat almarhumah itu peluk gitu, ya. Lalu kalau siapa lagi nih, kalau saya tanya satu-satu ini semua jawab ini, ya. Semuanya juga kenal, ya. Lalu dengan Pak Robi, apa yang diingat bapak-bapak nih dari versi bapak-bapak? Kebaikan, ya. Mas Anto nih yang paling apa? Sop ayam. Sop ayam. Jawabannya ini karena lihat makanan di bawah. Maksudnya almarhumah suka masak sop ayam. Oh, rasanya enak Mas? Enak ya. Iya. Maksudnya masakannya itu
tapi cok ayamnya sih nomor 2 ya. Baik, lalu dengan Bu Kade. Nah, Bu Kade apa yang diingat Bu Kade ini? Kebaikannya dan ketulusannya. Kebaikan dan ketulusan. Kita tanya sama Pak Gem. Pak Gem, yang diingat apa Pak Gem? Almarhumah. Banyak kata dia nggak bisa dulu. Iya, Pak Gem itu pasti di list satu-satu nggak selesai ya. Karena orang paling dekat. Saya bilang begini sama Pak Gem ya. Dari awal kita kenal sampai sekarang pun saya suka katakan, kemarin pas tanggal 6 Oktober ini saya cerita sedikit. Saya memang perhatikan Bapak Gembala ketika tanggal 6 Oktober karena beliau dekat dengan saya terus kan. Tapi itu tidak sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Karena saya juga mengalami posisi yang sama. Saya katakan waktu kita makan di ikan igor itu sama ibu-ibu, untungnya Pak Gem ini dapat pasangan yang posisinya sama. Kalau dapatnya anak muda, mungkin gak akan mengerti apa yang dialami oleh Pak Gem. Bener ya? Setuju? Kalau saya sangat memahami, saudara masih mengenang dengan almarhumah, saya sangat paham saudara. Jujur saya sangat mengerti, karena saya juga ada di posisi seperti itu. Saya mengalami bagaimana kehilangan saudara. Ya, saya perhatikan Bapak Gembala, memang beliau tanggal 6 Oktober itu hari Rabu. Saya lihat beliau cukup flashback ya, apa yang terjadi mungkin 1 tahun yang lalu. Dan saya katakan untuk melupakan itu tidak akan pernah mungkin kita bisa lupakan. Walaupun kita sudah jadi satu, kita akan tetap mengenang dengan pasangan kita masing-masing. Tapi itu firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi tidak ada salah ketika saudara mau mengenang almarhumah. Dan saya bilang kepada Pak Gembala, saya sangat memaklumi. Karena itu bukan sesuatu hal yang mudah, saudara. Bayangkan hampir 15 tahun perjalanan pernikahan kami. Saya dengan almarhum, Bapak Gembala dengan almarhumah. Hampir sama 15 tahun, saudara. Sudah banyak kenangan yang ada, ya. Sudah banyak memori yang tercipta, saudara. Apalagi, maaf, saya dengan almarhum dan Bapak Gembala dengan almarhumah sama-sama punya anak. Darah dagingnya ada di mereka, saudara. Jadi itu tidak akan pernah bisa dihapus ataupun dilupakan. Kenangan orang benar mendatangkan berkat. Saudara, memang secara manusia, ketika kita ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang sangat kita cintai, memang tentunya pasti membuat kita sedih. Tetapi sesungguhnya apa yang sudah mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang sudah mereka kerjakan, yang mereka tinggalkan, saudara, sesungguhnya itu mau meninggalkan keteladanan untuk kita semua. Kalau orang benar, tentunya dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, raganya boleh tidak ada lagi di dunia ini, tetapi keteladanannya menjadi inspirasi dan semangat untuk kita yang masih berjuang di dunia ini. Itulah yang harusnya kita lakukan, saudara. Kita yang masih hidup ini, ada baiknya kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Saudara yang masih diberi nafas
lakukan buat sesama. Hidup manusia itu hubungannya ada seperti salib ya, secara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu berarti hubungan kita dengan sesama, vertikal hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya kita memperhatikan hidup kita, saudara. Kita yang masih berjuang di dalam dunia ini, kita perhatikan hidup kita. Mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka sudah memberikan keteladanan dan mereka sudah mengakhiri garis akhir. Mereka sudah mencapai garis akhir. Tentunya kita yang masih berjuang di tempat ini, kita harus memperhatikan bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah selama ini hidup kita sudah jadi berkat? Apakah selama ini hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Jika kita menemukan perbuatan-perbuatan yang mungkin selama ini merugikan orang lain, menyakiti sesama, berubahlah, saudara. Karena sesungguhnya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan sampai hari ini. Lakukan perubahan, karena tentunya kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik. Awal memang penting, tetapi akhir itu menentukan, saudara. Ada orang yang mengawali hidupnya dengan daging, tapi berakhir dengan roh. Tapi jangan terbalik, saudara. Saudara mengawali dengan roh, jangan berakhir dengan daging. Mengerti saudara maksudnya? Kalau saudara sudah hidup di dalam Tuhan, sampai garis akhir pun saudara harus hidup di dalam Tuhan. Itu yang terpenting buat kita selama kita masih diberi kesempatan untuk kita hidup. Jadi awalilah hidupmu dengan roh, akhirlah dengan roh. Saudara, Zakheus, seorang kepala pemungut cukai, dia terkenal dengan perbuatan-perbuatan jahatnya, ya. Bagaimana dia merampas, ya, apa yang menjadi milik orang lain. Tetapi apa yang terjadi ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara tahu apa yang terjadi ketika Zakheus berusaha menghampiri Tuhan Yesus? Dan di saat perjumpaan dengan Tuhan terjadi, Zakheus melakukan perubahan dalam hidupnya. Dia katakan bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, yang sudah mengalami Tuhan, seharusnya dia memiliki perubahan dalam kehidupannya. Yesus menghendaki hidup kita ini menjadi berkat, saudara, bukan menjadi batu sandungan. Dan belum terlambat, saudara. Masih ada waktu untuk kita dapat berubah. Karena sesungguhnya hanya orang mati yang tidak bisa berubah. Kalau sudah mati, ya saudara gak bisa berubah apa-apa, saudara. Mau, aduh Tuhan ampuni saya mau berubah, saya nggak bisa, saudara, udah mati. Ada orang mati yang bisa berubah? Nggak ada, saudara. Justru saudara yang masih hiduplah yang harusnya berubah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita yang ditinggal ini, kitalah yang harusnya memperbaiki hidup kita selagi Tuhan masih berikan kesempatan. Apa yang tidak menyukakan hati Tuhan di masa-masa lalu, kembali, saudara, datang kepada Tuhan, berubah, dan kita mau akhiri hidup kita dengan sesuatu yang baik. Jangan nanti saudara ketika akhir hidup saudara, aduh, saudara lagi, maaf ya, lagi banyak-banyaknya hutang, atau saudara lagi bahasanya habis mungkin bunuh orang, habis nyakitin orang, habis
buat terluka hati orang lain, jangan saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sesungguhnya yang firman Tuhan inginkan adalah hidup kita ini tentunya menjadi berkat, baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan kita. Ya, hidup yang menjadi berkat itu hidup yang seperti apa sih? Pertama, saudara, hidup yang menjadi berkat, dia tidak egois. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain. Misal contoh saudara, Bu Desti bantu kami dong. Kami mau buat ini, Bu Desti, kerja bakti di gereja. Lalu Bu Desti bilang, enggak, saya aja udah capek. Ngapain lagi saya kerja bakti? Jangan juga seperti itu saudara. Orang yang mau menjadi berkat, dia tidak mementingkan dirinya sendiri saudara. Orang yang menjadi berkat kedua, dia peduli dengan orang lain. Kita tentunya tidak akan pernah bisa menuai kepedulian dari orang lain kalau kita sendiri tidak pernah peduli kepada orang lain. Ingat saudara, kita tidak akan pernah bisa menuai kepedulian dari orang lain kalau diri kita sendiri tidak pernah peduli kepada orang lain. Jadi saudara jangan berharap dia nggak peduli sama saya, dia cuek banget sama saya. Lihat kembali diri saudara sendiri, introspeksi diri. Apakah selama ini saudara sudah peduli sama orang lain? Orang itu gak baik sama saya nih, dia cuek banget sama saya. Lihat lagi saudara. Jadi sesuatu hal kembali lagi kepada diri saudara sendiri. Kaca yang, kalau saudara berkaca, yang saudara lihat adalah diri sendiri. Tidak usah menilai orang lain dulu, kembali saja kepada diri saudara sendiri. Jadi yang kedua, untuk kita dapat menjadi berkat, kita harus peduli dengan orang lain. Ketiga, kita mau berbagi dengan apa yang kita miliki, saudara. Kalau orang-orang yang menyadari hidupnya semua dari Tuhan, tentunya soal memberi itu tidak akan sulit dia lakukan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang tidak menyadari kalau hidupnya itu semua karena dari Tuhan. Soal memberi, saya percaya saudara paham sekali soal ini. Karena firman Tuhan juga ajarkan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Jangan pernah merasa rugi ketika saudara memberi, saudara. Jangan pernah merasa gak ada untungnya kalau saya memberi. Jangan saudara. Kalau orang-orang yang menyadari bahwa semua miliknya adalah dari Tuhan, saya yakin dan percaya dalam hal memberi dia akan lakukan dengan ketulusan. Amin. Yang keempat, bagaimana kita menjadi berkat? Kita tidak eksklusif saudara. Bisa bergaul dengan semua orang tanpa memilih, baik itu jabatan, strata, apalagi ya, umur, budaya. Jangan saudara. Bergaul aja dengan siapa saja saudara, silakan. Memiliki hubungan yang baik, komunitas yang baik. Jangan bergaul dengan siapa aja tuh saudara. Bergaul dengan orang-orang yang misalnya contohnya narkoba, terus saudara ikut, ya bukan begitu maksudnya. Saudara sudah dewasa semua. Orang yang mau menjadi berkat, dia tidak mengeksklusifkan dirinya sendiri. Kenapa sih hidup kita ini harus jadi berkat? Ada yang tahu?
Mengapa hidup kita harus menjadi berkat? Maaf, siapa? Bu Desti? Karena hidup kita sudah diberkati. Karena hidup kita sudah diberkati. Boleh. Kenapa kita harus menjadi berkat? Karena hidup itu kesempatan. Hidup itu kesempatan. Betul. Kenapa kita harus menjadi berkat? Coba saya tanya yang lain. Bu Nunung? Kita dipilih untuk menjadi berkat Karena kita dipilih. Caca? Caca Surbati? sama yang bilang Bu Desti, karena kita udah terlebih dahulu diberkati. Karena kita terlebih dahulu diberkati. Ada lagi yang mau sampaikan? Saya lihat di tempatnya ada siapa lagi ya? Oh, Didi. Didi, kenapa hidup kita harus menjadi berkat? Karena kita sudah diberkati. Oh, sama. Idem. Kenapa hidup kita harus menjadi berkat? Karena itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Itu yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Ada perbedaan antara orang-orang yang percaya dengan yang tidak. Apa perbedaannya? Tentunya kehidupannya, saudara. Kalau kita sudah tahu kita diberkati, kita tentunya akan memberkati. Tidak susah, saudara. Tidak sulit. Kalau saudara tahu bahwa itu kehendak Allah, maka kita percaya bahwa hidup kita itu pun dapat memberkati orang lain. Tentunya teladan yang patut kita teladani adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, Dia bagaimana kehidupannya telah sempurna menjadi berkat untuk kita semua. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Dia sudah lakukan. Ya, dalam Alkitab ini semua tentang bagaimana kehidupan Yesus menjadi berkat. Di dalam Alkitab itu full ceritanya tentang Tuhan Yesus. Mengapa kita harus menjadi berkat? Karena itulah iman kita yang hidup, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan, tapi perbuatan adalah langkah nyata dari iman. Jadi kita ini, saudara, mengapa harus menjadi berkat? Karena kita mau menunjukkan bahwa kita punya iman yang hidup. Dengan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, saya rindu kita baca di Roma 14 ayat yang ke-8. Saya minta suaranya yang paling keras, yaitu Saudari Ros. Dia suaranya sangat keras, saking kerasnya sampai ke tukar pakerisan kedengaran. Roma 14 ayat ke-8. Ya, keras banget ya sampai ke sana ya. Ya. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita dalam Tuhan. Haleluya. Keras sekali suaranya ya. Lebih keras yang nangis di belakang. Terima kasih Ros ya. Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Orang-orang yang mau hidupnya menjadi berkat, tentunya dia menyadari hidupnya adalah milik Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya ayat ini jadi sentral bagi setiap kehidupan orang Kristen. Kalau saudara mau hidup,
dikatakan ayat ini katakan apa? Hiduplah untuk Tuhan. Kalau saudara mati, matinya apa? Matinya apa saudara? Mati juga untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semua untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Saudara kalau mau melayani, layani sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kalau saudara mau memberi, berilah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kalau saudara mau mengasihi, kasihi sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Tuhan meniliknya dari tempat maha tinggi. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan menilai hati saudara. Tuhan tahu bagaimana hati saudara yang sesungguhnya. Jadi saudara jangan pernah takut saudara. Kalau saudara melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, jangan pernah takut untuk tidak dihargai, untuk tidak dihormati, untuk tidak dirasakan, untuk tidak dipuji. Jangan pernah takut saudara. Saya sering katakan begini, dilihat atau tidak dilihat orang, dinilai atau tidak dinilai orang, dirasakan atau tidak dirasakan orang, dihargai atau tidak dihargai orang, dihormati atau tidak dihormati orang, lakukan sesuatu dengan kesungguhan hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan yang meniliknya, Tuhan yang melihatnya, dan saya percaya juga Tuhan juga yang akan memberkati kita. Amin. Jangan saudara melakukan sesuatu biar dilihat Bapak Gembala, biar dilihat Ibu Gembala, biar dinilai orang lain, good job, bagus. Jangan saudara. Kecewa saudara kalau melakukan itu. Sakit hati saudara. Begitu orangnya saudara melakukan sapu-sapu, terus datang orang di apa bahasanya? Dilewati. Saya lagi nyapu, dia lewat-lewat aja. Sakit hati saudara. Tapi kalau saudara nyapu gereja, lewat orang, tapi saudara bilang, saya lakukan buat Tuhan, saya kerjakan buat Tuhan, orang lewat biarin aja. Beda. Jangan pernah berharap melakukan sesuatu untuk dipuji oleh orang lain. Orang yang hidupnya mau menjadi berkat, dia memprioritaskan segala sesuatu yang dia kerjakan semua untuk Tuhan. Kembali saudara, lihat perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup. Apakah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan? Apakah hidup kita ini memang betul-betul memprioritaskan Tuhan? Kembali saudara. Saudara masih diberi kesempatan untuk saudara hidup. Saya meyakini saudara dapat melihat kembali apa yang sudah saudara kerjakan selama ini, selama hidup di dunia ini. Kerjakan saja saudara. Saya sering katakan kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya biar Tuhan yang sempurnakan saudara. Jadi jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut, karena kita percaya bagaimana hidup menjadi berkat itu adalah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kenangan kepada orang benar itu akan mendatangkan berkat, saudara. Tetapi nama orang fasik dikatakan apa? Nama orang fasik menjadi busuk. Saya percaya saudara semua di tempat ini tentunya saudara mau meninggalkan nilai-nilai yang positif, ya, mau meninggalkan sesuatu yang baik. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh firman Allah. Hiduplah sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
Dan percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan menilainya dari tempatlah hati apa saja yang kita kerjakan dan apa saja yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sampai di sini. Saya undang semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian kita dengan
orang-orang yang hidupnya mau menjadi berkat. Dia menyadari hidupnya adalah milik Tuhan. Saudaraku, hari ini, pagi ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kita masih dipercayakan sampai saat ini kita hidup, firman Tuhan katakan hiduplah untuk Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita meninggalkan tempat ini, biarlah kita juga mau mati di dalam Tuhan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Dialah ampunya dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Siapalah kita di hadapan Tuhan? Siapalah kita di hadapan Tuhan? Dia yang melayakkan kita untuk kita boleh menghampiri Dia. Karya keselamatan Dia sudah kerjakan bagi kita, untuk kita boleh hidup menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya.
firman-Mu bagi setiap kami. Sungguh menyadarkan kami Tuhan, bahwa tidak untuk selamanya kami ada di dunia ini. Suatu kali masing-masing kami Tuhan akan kembali berjumpa dengan Engkau muka dengan muka di dalam kekekalan surga. Kami tidak tahu waktu kematian kami pribadi lepas pribadi. Namun yang kami tahu Tuhan, setiap kami adalah milik. Setiap kami ada di dalam cinta, dan kami mau hargai itu Tuhan. Kami mau hormati semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, dan apa yang akan terus Tuhan kerjakan selama kami hidup dalam dunia. Kami percaya itulah bentuk kemurahan Tuhan, itulah bentuk kesempatan dan kepercayaan Tuhan bagi kami. Kami mau menjadi orang yang dikenal dan menjadi berkat, karena kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Mampukan kami dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu, menuntun kami Tuhan, untuk kami hidup dari setiap berpikir, ucap, dan perbuatan kami bisa mendatangkan berkat dan bisa Tuhan dikenal ketika kami pun mendahului yang lain. Bapa, tolong kami dengan kekuatan Roh, pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Jangan biarkan kami salah dalam bersikap dan meresponi setiap hal apapun dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami menghadapi sakit, ketika kami menghadapi hal yang mungkin sulit untuk kami terima, mampukan kami Tuhan untuk terus memandang kepada Engkau dan terus memohon anugerah-Mu, sehingga kami dimampukan, dikuatkan untuk melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan. Sampai akhir hidup kami boleh berkata kami sudah selesai, dan kami boleh dilayakkan untuk menerima mahkota kehidupan. Kalau kami dipercaya untuk melayani Engkau, bawa kami Tuhan untuk melayani dengan maksimal. Bawa kami Tuhan melayani dengan penuh ketulusan dan kesungguhan kami, karena hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Ketika kami menjadi suami, kami boleh menjadi suami yang terbaik bagi istri kami. Ketika kami menjadi istri, kami boleh menjadi istri yang terbaik bagi suami. Ketika kami menjadi orang tua, kami menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak. Ketika kami menjadi anak-anak, kami boleh menjadi anak-anak yang terbaik buat orang tua. Ketika kami menjadi gereja Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, kami boleh menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu tidak kebetulan datang kepada kami untuk terus menyadarkan kami dan mengingatkan kami. Sungguh kami harus menghargai setiap waktu dan kesempatan, karena kami tidak tahu sampai kapan Tuhan Engkau izinkan kami hidup dalam dunia ini. Karena satu kali kelak kami akan pun kembali ke rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, biar itu terus bertumbuh, bergerak, mempengaruhi setiap hidup kami, sehingga cara berpikir kami, sikap hidup kami terus diubahkan untuk semakin lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami ada dalam kebodohan. Selama ini kami melakukan kesalahan, kejahatan, kami melakukan dosa. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Biar dengan kesempatan yang ada, kami boleh lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh jadi berkat. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat. Pakai dia lebih lagi dengan segala tanggung jawab yang Tuhan percaya, dengan kekuatan, kuasa, urapan, hikmat daripada Tuhan, sehingga hidupnya jadi berkat dan terus mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan meletakkan korban